sore Pak. Halo, hai brosis, selamat sore. Di sore hari ini kita baru pulang kerja ya. Kita jalan-jalan ke sawah. Di sini sawahnya luas banget. Kebetulan itu di belakang kos saya. Jadi gabut di kos terus. Ya pengen lah melihat pemandangan-pemandangan yang ada di belakang rumah. Sebenarnya kita kesini cuma ini ya, santai-santai aja, ngobrol, nongkrong. Entah kita mau ngomongin apa nanti. Ya kalau emang brosis mau nonton ya silahkan tonton aja. Tapi sebelumnya saya akan perlihatkan ini ya, sawah di sekitar kita. Ini luas banget. Jadi kameranya saya hadapkan ke depan ya. Iya. Di sini luas banget sawahnya. Itu jauh. Terus ke situ. Dan di seberang sana itu jalan holing, jalan tambang batubara sampai hutan sana. Ya segini doang ya, tapi mantap sih kalau dinikmati di sore hari sambil melihat sunset ya. Sunset ya. Sambil melihat air di sawah mengalir. Airnya putih, ini bukan kerut ya, tapi memang warnanya seperti ini. Ya, sambil kita ngobrol aja proses ya. Entah kita mau ngobrol apa, tonton terus lah. Kita rumahnya, tempat tinggalnya di situ ya, sebelah situ. Dan di belakang rumah itu sawahnya luas banget. Apalagi pas baru ini padinya baru ditanam, itu DT padinya baru ditanam, pemandangannya bagus banget di sini. Tapi kalau udah panen kayak gini kurang sip lah memang. Ini belum dipanen ini. Jadi tujuan kamu ke Kalimantan ini ngapain sebenarnya lah? Tujuan ke Kalimantan ini ngapain sebenarnya? Banyak sih. Tapi yang utama ya bisa membanggakan orang tua lah. Bisa buat orang tua bangga lah. Terus niat kamu apa, mau selamanya di Kalimantan ini? Atau mau sampai tua kah? Mau nikah di sini kah? Nanti ya tergantung, kalau lagi rezekinya di Kalimantan ya bagus. Kalau enggak ya usaha buat di kampung. Jadi fleksibel aja ya, mengikuti aja ya. Mantap. Tapi keinginan tuh lebih kemana? Lebih ke ini, usaha di kampung, apa setiap manusia tuh nggak selamanya dong harus menerima kenyataan lah, harus menerima keadaan lah. Kalau emang rezeki di situ ya udah situ aja. Nggak selamanya begitu dong. Pasti ada rencana-rencana atau impian-impian itu lah. Impiannya sebenarnya gimana? Membuat usaha di kampung apa di sini? Kalau usaha sih maunya di kampung, cuman kalau rezekinya kan nggak tahu. Kalau memang ada usaha di sini, ini gitu ya. Berarti nggak kangen kampung dong. Tetap kangen lah. Tapi yang namanya perjuangan ya. Bagus itu. Jadi kamu intinya nggak takut untuk membuat usaha di sini gitu ya. Artinya kadang orang kebanyakan kan kalau merantau nih, misalnya udah ada tabungan nih, mau buka usaha di tempat rantauan itu, kadang mereka pikirnya panjang gitu, pikirnya banyak. Kadang takut inilah nanti malah kalau aku bikin usaha di tempat sini, tempat rantauan, aku nggak mau pulang, aku nggak bisa pulang, gitulah kadang-kadang
ada aja orang yang berpikir seperti itu, tapi kamu nggak berpikir kayak gitu. Jadi kalau memang ada usaha di sini ya kenapa tidak gitu ya, why not. Tapi kalau memang jodohnya di sini juga never mind gitu ya. Iya lebih bagus. Wah, Pulangnya sekali 10 tahun aja. sekali 10 tahun. Berarti kamu nggak sayang ibumu dong? Ya, sayang Pak. Masa pulang jenguk ibu sekali 10 tahun? Kan kasihan itu orang tua, mumpung masih ada ya Itu kan tergantung aja. sekali setahun jenguk lah gitu kan. Kalau cuma alasan orang tua kan kita orang tua kita bawa sini. Kalau Iya. masalah Orang tua. orang tua itu kan. Namanya di kampung kan kehidupan wah, keras. Lebih keras memang kehidupan di kampung. Keras gitu ya. Usaha, kira-kira usaha yang tepat di situ tempatnya apa kira-kira? Usaha. Di dalam inilah, dalam benak kamu ada nggak gambaran-gambaran yang mau buka usaha atau usaha apalah gitu? Kalau usaha sih banyak versi. Salah satunya sesuai itulah apa pekerjaan yang kita lakoni sekarang lah. Ya banyak vulkanisir, Oh, iya. vulkanisir ya. Usaha vulkanisir ban gitu ya. Terus Yang kedua kita kan udah bergelut di dunia mobil dah. iya iya iya. Sama baiknya rencana aku bangun itulah aksesoris ini loh. Jual aksesoris mobil. Iya. Oh, mantap itu. Bagus itu. Variasi kan. Jual variasi gitu ya. Iya. Iya itu kayaknya untungnya besar juga itu. Untungnya besar tapi modalnya juga besar. Iya ya. besar lumayan. Tapi di awalnya ya. Karena kalau tempatku ada sih ada cuman ya kurang lah nggak kayak di sini. Di Iya. sini kan banyak ya. Oh di sana masih kurang itu ya? Kurang deh. Yang jual-jual aksesoris mobil itu masih kurang. Kalau yang jual sih banyak cuman ya modelnya lah. Hmm, Itu aja nih. maksudnya model barangnya, apa teknik penjualannya, gitu-gitu aja atau gimana? Ya dari barangnya juga. Nggak lengkap. Jadi kalau orang mau cari itu, woi maaf barangnya habis, jadi kesel orangnya. Kalau bisa dilengkapi semua lah gitu, walaupun satu-satu yang penting ada gitu ya. Iya. Mana yang banyak dicari orang itu yang ambil lebih banyak gitu. Kebanyakan kan di mobil. Kalau motor jarang kan. Ada sih beberapa cuman jarang. Bengkel motor, jual Variasi aksesoris juga. motor. Padahal kan sebenarnya bagus juga. Yang motor ya. Jadi dicampur aja nanti. Kalau memang prospek motornya juga bagus di situ ya kenapa enggak jual aksesoris motor juga gitu kan. Kalau memang sepeda juga lagi booming kenapa enggak jual ban sepeda gitu kan. Yang penting usaha juga. Kayak di tempat gitu. Dulu kan bapakku memang dia mekanik sepeda. Satu-satunya mekanik sepeda di tempat itu di desa itu bapakku. Soalnya dia satu-satunya orang yang bisa ini loh setel luji, setel pelang itu dulu. Dulu nggak ada di kampungku itu, di tempat itu. Satu-satunya bapakku yang bisa. Jadi dia laris manis dulu. Nah sekarang dia kan sakit, jadi nggak bisa lagi sudah buka usaha kayak gitu. Dan juga dulu kan apa namanya, kalau bengkel sepeda itu bisa dibilang hanya sekedar inilah, hanya sekedar nggak bisa buat sebagai pekerjaan gitu, karena hasilnya memang dulu nggak seberapa gitu. Tapi kalau sekarang beliau buka itu
hasilnya lumayan dia, karena saya lihat di tempat itu bengkel sepeda nggak ada pertama, terus orang anak-anak kecil itu kalau diperbaiki sepedanya, kalau orang tuanya mau memperbaiki sepeda itu harus lari ke tempat orang jauh dari desa itu. Tapi sayang bapakku sakit ya. Terus nggak ada yang itu yang lanjutin dari keturunannya gitu. Nggak ada, aku memang bisa kalau perbaiki sepeda, tapi itu yang setel itu nggak bisa, nggak pernah belajar juga. Kalau bapakku masih bisa dia, kalau sekedar setel uji masih bisa lah, tapi kan sekarang dia agak stroke ringan gitulah, jadi kalau pegang sesuatu itu agak nggak kuat ya. Semoga aja lah sehat. Terus dia berhenti mekanik sepeda dulu karena awal-awalnya dulu pas saya masih kecil itu dia ini usaha nener, tahu nggak nener? Nener itu kayak anak ikan kecil-kecil itu loh, ikan salmon, dan itu nangkapnya itu di laut, di pinggir laut itu pakai sorok, tahu sorok nggak? Jaring-jaring itulah, pakai sorok dulu nyorok. Terus bapakku itu dulu lihat dia ngepul terus dibawa ke kota itu, dijual di kota itu ada bos di situ besar. Itu usahanya dulu. Terus bengkel sepeda ini dulu kalau kita mau punya sepeda, kita anak-anaknya ini mau punya sepeda gampang aja, dulu tinggal dibikinkan aja gitu loh, karena apa namanya, sepeda itu kayak rongsokan itu kan banyak di situ, tinggal dibikinkan aja. Terus pas aku sekolah SMA, beliau ada usaha barang bekas, kayak besi tua, itu usahanya, yang langsung ngirim ke di sinilah, kayak tempat pengepul besarnya dulu. Itu dia pakai, dia sekolah ini yang SMA. Aku kan sekolahnya di kota, jadi butuh biaya lah, lumayan lah, kayak kalau di desa kan dekat. Dulu aku sekolah di desa, SMA itu cuma 4 bulan. Setelah tamat SMP sebenarnya aku berhenti sekolah dulu, saya mau lanjutkan ke SMA, bapakku nggak izinin karena biaya katanya kan. Terus pas tahun ajaran baru selanjutnya aku sekolah di ada pondok pesantren yang baru buka SMA-nya itu baru angkatan pertama gitu loh. Jadi aku angkatan pertamanya, aku sekolah di situ 4 bulan, cuma 4 bulan aja, habis itu berhenti lagi. Makanya setelah tamat SMP itu aku berhenti 2 tahun, berhenti dulu 2 tahun baru masuk SMA. Dan aku masuk SMA itu tahun 2003 masuk SMA. Seharusnya kan tahun 2004 itu aku udah tamat SMA seharusnya. Tapi karena saya break 2 tahun, jadi saya tamat SMA itu tahun 2006. Jadi agak telat tamat SMA. Jadi yang adik kelas saya dulu di SMP itu jadi kakak kelas saya di SMA. Karena gara-gara saya break 2 tahun itu. Nah, ya saya disuruh sekolah ke kota, saya mondok di situ, pondok pesantren. Saya pulang kadang sekali sebulan, kadang sekali 3 minggu. Jadi kehidupan masih bisa dibilang susah lah. Awal saya masuk SMA itu biaya per bulannya itu 150.000. Itu udah mahal lah, termasuk mahal. 150.000 sebulan itu sama makan sama tempat tinggal kita semua. Makan ditanggung kita 3 kali sehari di pondok pesantren, dan itu sama biaya bulannya juga itu 150.000. Pas saya naik kelas 3, naik kelas 2 masih 150.000. Pas saya kelas 3 itu naik lumayan dia, lonjakan kenaikan biaya SPP itu 200-an ya, 250 kalau nggak salah.
per bulan dulu. Kelas 3 itu aja, tapi di atas 50 karena berhubung biaya segala macamnya, biaya ini naik katanya kan. Iya. Jadi dinaikkan juga itu biaya SPP. Sakit loh sekolah dulu. Terus setiap Jumat itu almarhumah ibuku jenguk aku ke kos, ke asrama. Karena setiap Jumat itu di kota pondok pesantren tempatku ini, di kota itu ada pengajian. Pengajian setiap hari Jumat, dan ibu itu dia orang paling rutin di situ pergi ke pengajian di kota itu. Ya bisa dibilang itulah, walaupun nggak punya uang gitu loh, yang penting ada uang buat ngongkos itu loh. Ongkos ke sana kan dia pakai ini angkutan umum gitu, ke kota itu hadir di pengajian. Dan walaupun misalnya uang sekedar ongkos saja, yang penting dia bisa hadir di situ sudah. Bisa dibilang setiap Jumat itu dia pergi ngaji gitu. Dan setiap Jumat habis pengajian wajib ke asrama, ke tempat di kos itu. Saya ingat dulu dia bawa, tahu jamu mente. Iya. Kamu suka makan jamu mente nggak? Iya. Itu jamu mente dibawa, pakai kardus ingat dulu. Terus tebu pakai kardus. Dulu kan di dekat rumahku itu kan dia nanam tebu gitu. Sama rumah ibu bapak nanam tebu di situ. Jadi pas jenguk aku ke sana, dia bawa tebu. Wah seru memang gitu panggil. Tapi beliau sakit setelah saya lulus SMA. Dan setelah saya lulus SMA, bapak saya juga udah ini nggak usaha itu lagi, bisa dibilang usahanya hilang gitu loh. Ya saya ngerasa bahwa usaha itu hadir karena bapak saya itu ada tanggungan, karena saya lagi sekolah gitu loh, saya lagi butuh biaya, makanya usaha itu ada. Setelah saya udah nggak butuh biaya, usaha itu tiba-tiba udah nggak usaha itu lagi bapak. Macam usaha dulu. Dan sekarang pas beliau lagi sakit malah saya tinggal ke sini. Cuma karena keadaan sih memang seharusnya saya tetap di situlah mendampingi beliau, karena bapak saya kan lagi butuh anak-anaknya gitu lah. Ya paling tidak bisa pijit-pijit tubuhnya gitu, pijit-pijit tangannya. Yang penting anak-anaknya itu hadir di situ. Sampean berapa bersaudara? Aku 9 bersaudara. Tapi di atasku itu meninggal 2. Aku kan yang hidup 3 laki, aku di tengah, adikku laki, atasku itu laki. Jadi bawah sama atasku itu laki-laki. Terus di bawahnya kakakku yang laki-laki itu yang meninggal, sama di atasnya. Bisa dibilang dia diapit bangkai gitu lah. Itulah bahasa kalau Lombok itu diapit bangkai kan. Karena atasnya sama bawahnya meninggal. Jadi dia diapit itu sama bangkai sama kakak-kakak yang meninggal. Jadi yang hidup sampai sekarang itu udah nikah semua 7 orang. Dan di 7 orang itu saya terakhir nikah. Adik itu melangkai ya? Melangkai dua-duanya. 2 adikku di bawahku itu 2. Perempuan paling bawah, di bawahku itu laki-laki. Yang pertama nikah, ya, kami bertiga lah ini, antara saya, adikku yang 2 ini. Yang nikah duluan itu adikku yang laki. Dia nikah duluan. Terus kenapa nikah duluan dulu? oh iya adikku yang laki. Dia nikah duluan. Terus adikku yang perempuan.
Nah, jadi adikku yang perempuan itu kan dia ngelangkahi nih. Jadi biasa kalau ada kelompok itu kalau ngelangkahi kakaknya yang cowok itu ada uang langkahnya itu lah, uang langkah itu. Jadi saya dikasih 1 juta dulu, 1 juta udah besar di uang langkah ini. Terus aku ingat aku pakai beli sepatu 1 juta. Terus aku terakhir nikah, mereka udah ini, adikku yang cewek itu udah punya anak, terus adikku yang cowok belum punya anak. Terus lama adikku yang cowok ini juga merantau dengan istrinya. Terus aku kerja di kota, kerja di Rocket Chicken dulu, kerja di restoran pas masih bujang sebelum nikah. Jadi sebelum nikah itu sebenarnya perjalanan panjang banget dulu. Pas selesai SMA tahun 2007 saya ditawarkan masuk kerja di pondok pesantren. Saya sebagai tata usaha, sebagai operator gitu. Tapi skill saya di komputer sebenarnya tidak ada sama sekali dulu. Skill saya di komputer itu, saya belajar komputer itu setelah saya kerja di pondok pesantren itu, di tata usaha. Yang mengajarkan saya dulu ada namanya kepala sekolahnya Pak Suhaidi. Terima kasih Pak Suhaidi, semoga ilmunya berkah ya. Beliau yang mengajarkan saya ilmu komputer dulu. Ini cara buka komputer, begini cara ngetik. Jadi saya belajar ngetik di situ, tekun. Saya belajar sambil bekerja. Saya digaji dulu 150 bulan, 150.000 pada tahun 2007. Awalnya saya dikasih 100, saya dikasih 50 kadang. Tapi ya aja lah, yang penting saya dapat ilmunya gitu. Nah, udah lama kerja di situ, udah bisa juga mengoperasikan komputer, udah bisa ngetik segala macam, buat surat segala macam, buat soal ujian anak-anak. Saya aja gitu yang bikin di situ. Akhirnya saya kerja di situ sekitar 2 tahun. Saya keluar dari situ, sebenarnya saya udah dapat gaji nih, tunjangan fungsional namanya dulu. Saya udah dapat tunjangan fungsional dari pemerintah, dan kita ngambil gaji itu dari bank dulu, bank daerah di sana, bank NTB namanya. Saya udah dapat terima gaji 2 kali. Akhirnya saya udah nerima 2 kali gaji. Pertama gaji itu 600.000 dari pemerintah langsung dulu, dan kedua kali 600.000. Setelah itu saya putuskan untuk keluar dari situ. Kenapa saya putuskan keluar dari situ? Sebenarnya saya pengen menjelajahi gitu, dunia luar. Saya keluar, akhirnya saya merantau ke Kalimantan Barat tahun 2000. Saya keluar dari situ 2009 kayak. Saya lupa dulu, sekitar 2009-an mungkin saya keluar dari sekolah itu, dari pondok pesantren itu. Terus saya pergi ke Kalimantan Barat sama teman saya. Sampai di Kalimantan Barat, saya pakai kapal laut dulu. Dari Lombok ke Surabaya itu sehari semalam pakai bis. Sehari semalam kan 2 hari 2 malam dulu ya. Sehari semalam kalau nggak salah. Ya, sehari semalam. Anak nggak terlalu jauh. Nah, saya nginep di Surabaya itu 2 malam. Semalam atau 2 malam dulu. Saya lupa ya. Udah lama soalnya. Sekitar 2009 itu. 2 malam kalau nggak salah saya nginep di penampungan. Saya nginep di situ kan, namanya juga kita merantau kan. Terus naik kapal laut kurang lebih pas waktu Isya jam 8 malam kita naik kapal laut dari Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak ya namanya, Pelabuhan Surabaya. Itulah kalau nggak salah Tanjung Perak. Kita di kapal itu, kapal laut itu 4 hari 4 malam. Terombang-ambing tengah laut. 4 hari
3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam, malamnya 4, harinya 3. Karena kita sampai sana pagi-pagi subuh. Kita nyampe di Kalimantan Barat itu sebenarnya dia sekitar jam 1 malam. Cuman kita nggak bisa bersandar di pelabuhan itu gara-gara airnya surut. Jadi kandas kapalnya. Kita baru bisa bersandar itu subuh, pas baru kelihatan inilah langit-langit sudah terang, kelihatan terang, baru bisa bersandar itu. Dan waktu itu saya ingat hujan. Pas nyampe Kalimantan Barat kita turun dari kapal, hujan. Terus kita nyari bis, naik bis dari situ ke Terminal Sintang namanya, Sintang. Dan itu perjalanannya 1 hari. Kita naik pagi-pagi banget itu, sampai sana jam 9 malam. 1 hari ya bisa dibilang hampir sehari semalam lah. Naik bis dari pelabuhan itu sampai Sintang itu, Terminal Sintang namanya. 1 hari semalam lah, sampai sana jam 9 malam soalnya. Sampai sana jam 9 malam, terus uang tinggal 100.000, uang temanku nih. Uangku udah habis, soalnya kita lama di jalan. Kalau kita lewat kapal laut itu kan, kalau pakai transportasi laut, kita ini apa namanya banyak habiskan ini uang buat belanja. Jadi sampai Sintang itu kita harus akan menempuh perjalanan sehari lagi nih untuk sampai ke tempat kerja. Itu baru sampai terminal. Jadi saya telepon teman saya, ini saya udah di terminal, ya udah nginep aja dulu di situ. Ya udah kami nginep cari hotel. Hotel di situ murah loh, cuma losmen penginapan biasa. Kasurnya kecil 1. Itu kita berdua, terus airnya agak merah-merah gitulah di situ. Tapi udah yang penting bisa nginep aja lah. Kita bayar 20.000 yang semalam itu. Jadi besok pagi sekitar jam 9 pagi kita dijemput sama teman itu. Saya dijemput sama teman pakai oplet namanya. Kalau motor apa angkutan umum kan di situ oplet. Sudah dijemput sudah jam 9 pagi, terus sampai sana kita makan dulu di perkotaan, terus masuk ke lahan sawit itu, jalan tanah, masuk dari sekitar waktu zuhur lah, mulai masuk di lahan sawit, masuk sampai jam 9 malam. Jam 9 ke jam 10 malam, sampai ya kurang lebih sampai jam 9 ke jam 10 malam itu sampai situ. Sampai ke tempat kerja itu jalan tanah semua, kebun sawit semua. Sampai situ kita apa namanya tinggal di rumah orang Dayak. Nah, kita mulai kerja di situ kan. Pas besoknya saya ikut ke ini ladang kebun sawit, mau lihat lah gimana sih sebenarnya sawitnya. Kamu belum pernah potong sawit ya? Enggak pernah nyoba? Saya nyoba keliling itu enggak jatuh buahnya itu, bangkai. Kelihatannya loh, mudah loh. Dan susah lah. Wah, susah sebenarnya itu. Wah, ini udah malam ya proses ya. Ini udah agak gelap, jadi kameranya saya matikan dulu. Ya, obrolan kita sampai situ dulu. Mungkin yang lain tidak terliput nanti ya. Oke. Cem.